suatu saat Sayyidina Ali pernah berkata begini, bahwa takwa itu ukurannya bukan imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Biasanya khatib di atas mimbar kan, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul, tidak salah. Itu takwa secara umum. Tapi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau Anda pengen paham betul bagaimana pengertian takwa, paling tidak ada 4 indikator tandanya. Ya, ada 4 maklam, tanda-tanda takwa orang itu. Pertama, al-khaufu minallah, merasa takut kepada Allah. Yang saya bingung, kenapa nyebutnya khauf dulu? Orang itu kan Pak, menyebutkan sesuatu, mengucapkan sesuatu kan ada latar belakangnya, nggak asal spontan. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian Jumat berkah atau Jumat subuh yang insyaallah mudah-mudahan di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, salat subuh berjamaah kita dan thalabul ilmi kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan, kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali taklim kita ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat dan maksud kita semua dalam thalabul ilmi mudah-mudahan berkenan. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita ilmu yang menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa khususan ila muallif wa ila jami'i wali walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidhina wa asatizatina wa ahli baitina wa zurriyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita masih berada di bulan Hakurum, bulan Zulhijjah, dan beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Idul Akbar, yaitu salah satu daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala dengan hari raya Idul Kurban. Tentu kita mohon kepada Allah semoga niat kurban kita dan juga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, baik haji dan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum mampu atau belum bisa untuk menunaikan ibadah haji karena belum masuk dalam kadar istita'ah, mudah-mudahan di tahun berikutnya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmati Allah, pagi ini kita akan membahas masih terkait dengan ilmu akidah yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa secara umum ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bahwa Allah lahu sifatun kamilah. Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Sempurna itu artinya mutlak, tidak berbatas. Yang tidak mutlak tidak sempurna. Melihat ada batasnya, mendengar ada batasnya, apalagi berkata ada batasnya, berjalan ada batasnya, apalagi banyak. Pokoknya apa saja yang punya mahdud, punya batasan, punya nihayah, ada ujungnya, itu namanya nakis, tidak sempurna, kurang. Yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat tanpa batas, wa huwa yasma', Allah mendengar tanpa batas, Allah berkalam tanpa batas, dan Allah melakukan sesuatu semaunya dengan ilmunya. Itu ya, berbeda dengan kita. Kita udah pakai ilmu aja pakai teledor kadang-kadang kalau orang kayak kita ini. Kita kadang-kadang sudah diprediksi, sudah disiapkan dengan betul-betul matang. Karena tidak punya kompeten yang sempurna, maka tidak semua yang kita bisa rencanakan akan terwujud. Seharusnya imannya seseorang itu bisa membuat intelektualnya memahami bahwa tidak ada kekuatan yang maha sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semua yang sempurna itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada batas. Apa saja yang sempurna itu sifatnya Allah. Tidak ada batas bagi sifatnya Allah. Kalau di pesantren diajarkan dari sifat wujud sampai sifat kalam, itu namanya usulus sifat. Usul itu artinya pokok-pokok sifat. Sifatnya ijtihadi. Ilmu boleh dikritik, silakan. Tapi bukan berarti membatasi sifat-sifatnya Allah. Secara substansi umum tidak ada batas bagi yang mutlak. Maka tidak ada satupun ulama yang membatasi sifat Allah. Katanya ada Ustadz, itu sifat Allah cuma 20. Itu ijtihad. Ijtihad itu ilmu, silakan kritik. Itu usul namanya. Bukan berarti dibatasi, tapi itu usulnya sifat supaya lebih mudah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kalau memahami agama ini tidak diterangkan mana arkan, mana rukun, mana syu'ab, mana cabang, pasti ribet Pak. Makanya Bapak sejak kecil ditanamkan dulu pokoknya Islam 5. Syahadat, apalagi? Sholat, apalagi? Zakat, apalagi? Nah itu sebetulnya pokoknya. Tapi kalau diajarkan semua sangat-sangat sulit Pak. Disitulah tarbiyah, cara ulama mengolah
Bagaimana supaya yang awam pun bisa faham, karena ini dimensi akidah. Iman itu tidak seperti fikih, Pak. Kalau fikih itu Bapak ragu, gampang solusi hukumnya, tinggal kembali kepada hukum asal. Ini air najis atau tidak? Bapak pengen pakai buat berwudu, tidak tahu ada elatnya atau tidak, kembali kepada hukum asal. Al aslu adamun najasah. Hukum asal tidak adanya najis, kecuali datangnya najis belakangan. Kembali ke hukum asal. Tapi kalau akidah, Bapak ragu, dipertanyakan imannya. Tidak boleh ragu dengan kudrahnya Allah, tidak boleh ragu dengan kalamnya Allah, tidak boleh ragu dengan ketentuan Allah. Harus hakul yakin. Karena penyakitnya orang yang rajin sholat, itu ragu dengan takdir Allah. Sholat mah sholat khusyuk, giliran doa banyak komplainnya. Enggak sih di masjid mah, di rumah kalau sendirian banyak komplainnya, begini amat sih hidup begitu. Enggak diucap kalau orang rame mah, tapi kalau sendiri hatinya terbesit. Ya Allah, perangsan dari rumah saya udah baca bismillahirrahmanirrahim, masih aja keserempet motor. Ini doanya yang kagak ampuh apa bagaimana? Entenya yang gak yakin. Bukan karena Allahnya yang salah, doanya yang salah. Suatu saat ada sahabat, saya pernah ceritakan di sini. Suatu saat ada sahabat datang ke Rasulullah minta obat perut. Dikasih minum madu, datang lagi nggak ampuh katanya madunya. Rasul marah. Shadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik. Yang salah bukannya Allah dan Rasulnya, perutmu itu yang berdusta, tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan salah syariatnya, tapi bagaimana kitanya 100% nggak yakinnya sama Allah. Kadang-kadang orang yang ilmunya tidak terlalu tinggi, punya modal keyakinan, kata Abdullah bin Abbas, salatnya orang 2 rakaat ma'al yakin lebih bagus daripada kasirur rakaat ma'asyak. Banyak rakaat salat sunnah tapi disertakan ragu kepada Allah. Dia takbir Allahu Akbar, hatinya ragu dengan kekuasaan Allah. Dia sujud Allahu Akbar, hatinya ragu dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Buktinya perhitungan sama tetangga, masih ngukur, enak ya dia mah, enak ya dia mah. Laki-laki kalau kongkoh Pak, pasti yang diomongin begitu. Enak ente mah bini 2, enak ente mah ini begini. Itu kan sebetulnya secara zahir menunjukkan kurang syukur, Pak. Kurang syukur. Anda kalau mau bagaimana melihat nikmat Allah, bukan begitu caranya. Enak, emang kita nggak pernah merasakan enak. Sehat dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa makan, bisa hidup aja masih syukur. Meskipun kadang-kadang makannya cuma pakai tempe doang sama sayur asem. Hidup itu masih, itulah nikmat dari Allah. Itu namanya nikmatul imdad, nikmat keberlangsungan hidup. Bisa makan, enak tidur, bisa beraktivitas. Coba kalau nikmat imdadnya dicabut Allah, susah Pak. Hidup mah hidup, makan gak enak, giginya sakit, palanya puyeng, kakinya asam urat, itu dicabut itu. Nikmat imdadnya oleh Allah. Sengsara orang hidup tapi sakit, nggak bisa aktivitas, nggak nikmat makan, nggak nikmat tidur, nggak bisa kentut, itu nikmat imdadnya dicabut Allah. Kadang-kadang kita ini melihat nikmat Allah cuman satu ukurannya. Kalau gigi lagi dikasih sakit oleh Allah, atau pala sedang dikasih sakit oleh Allah, yang diingat pala doang, kan kakinya memang nggak sakit, kan tangannya nggak sakit, kan lambungnya sehat. Kenapa fokusnya hanya yang ini dicabut sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disitulah dibilang banyak orang yang kufur, sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakangnya faktor ilmu. Makanya ilmu itu nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang lagi melenceng sedikit, nanti ilmu mengarahkan kita kepada jalan yang benar lagi. Ayo jangan jauh-jauh melenceng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah maka persoalan sifat Allah adalah yang maha sempurna dan kita adalah yang maha kurang. Maka itulah akidah yang sesungguhnya. Jadi akidah yang paling tinggi adalah seorang manusia menyadari secara spiritual dan secara intelektual bahwa tidak ada yang maha sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya tertuang dalam kalimat tahlil, la ilaha illallah. Orang kita mengucap tahlilnya sambil merem kan? Kurang diresap. Memang zikir itu meresapnya ketika sendiri,
ketika infirad at-tajarrud anil khalaik, sendiri dari makhluk. Hanya kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang merasakan nikmatnya zikir kalau dipimpin, ada. Ada orang yang merasakan nikmatnya berzikir kalau sendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Modelnya macam-macam. Tapi yang paling benar sesungguhnya adalah bagaimana mensinkronkan iman kita ini dengan amal soleh, itu yang betul. Karena bukan satu-satunya bahwa penyebab orang masuk neraka itu karena nggak sholat. Orang nggak sholat masuk neraka nggak, Pak? Orang nggak sholat. Apa karena sholatnya? Sekarang saya tanya, boleh nggak pendosa itu nanti di akhirat dimasukkan surga oleh Allah? Nah itu ngomongnya boleh. Boleh nggak orang nggak pernah sholat seumur hidupnya nanti di akhirat ternyata Allah masukin ke dalam surga? Boleh nggak? Nah bagaimana itu Al-Quran ngomongnya? Nah ini maksud saya, itu namanya hukum sunnatullah. Yang tidak sholat nanti diiqab oleh Allah Subhanahu. Boleh tidak Allah melanggar sunnahnya sendiri? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kita. Bagi Allah apa saja boleh, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Boleh-boleh saja. Terserah Allah. Sunnatullah yang Allah ciptakan, api bisa membakar. Nabi Ibrahim kebakar nggak? Allah yang pengen. Berarti Allah mencabut sunnahnya sendiri karena rahmatnya kepada hambanya, sayangnya kepada hambanya. Makanya para ulama sering menjelaskan, kalau seorang ibu sayangnya tinggi kepada anak, Allah melampaui itu kepada hambanya. Kalau seorang ibu rela mati untuk anaknya, Allah lebih dari itu kasih sayangnya kepada hambanya. Kalau kita, sayangnya kalau lagi angot, kalau kita beda. Makanya kadang-kadang rezekinya itu rada ragu juga kalau kita ini. Santri itu Pak, santri pulang mondok, pulang pesantren, emang penyakitnya apa? Bukan karena nggak bisa baca Quran Pak. Penyakitnya karena kurang yakin, itu aja. Izil fatah hasba'ti qadihir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Karena nggak yakin dengan rezeki, padahal setiap disampaikan oleh para ulama. Bapak kalau kenal, ada ulama kontemporer yang belum lama meninggal, namanya Syekh Nuruddin Aitar dari Syria, pakar ilmu hadis. Beliau mensyarah Bulughul Maram yang paling terbaru. Kata beliau itu, syira'ul kutub yurisul ghina. Sering beli kitab mewariskan kekayaan. Saya pernah sampaikan begini ke santri, banyak yang nggak yakin. Masa sih Ustadz, bukannya beli kitab menyebabkan bokeh katanya. Fathul Bari aja hampir 2 juta loh Pak. Masya Allah. Saya beli tafsir Mafatihul Ghaib itu 2 juta lebih Pak. Kalau santri sekarang beli kitab begitu, mikir-mikir mendingan beli kota. Mikir-mikir Pak. Masya Allah. Ternyata yang dimaksud beliau itu syira'ul kutub yurisul ghina, menyebabkan Anda alim, Anda banyak referensi, Anda mengaji dengan guru, Anda kuliah dengan sebab ilmu, rezeki Anda dijamin Allah Subhanahu. Karena santri kagak yakin, banting setir jadi karyawan pabrik. Akhirnya kitab ditinggal, majelis ditinggal, pengajian ditinggal, jadi karyawan kayak orang lulusan SMA. Padahal ekspektasi masyarakat di rumah, orang pulang mondok, saya bangga di kampung saya ada orang pesantren, pulang biar bisa ngimamin sholat berjamaah, pulang biar bisa tajhizul janazah, pulang bisa mengayomi masyarakat. Santrinya kagak tahan, jadi karyawan pabrik juga akhirnya. Nah ini ujian orang hidup kan beda-beda Pak. Modalnya apa? Bukan karena ilmu, kurang yakin. Kalau kurang yakin, dedemit masuk. Setan masuk, dibikin goyah. Ngapain ngaji? Nggak ada duitnya. Ngapain nuntut ilmu? Nggak ada duitnya. Udah istri di rumah juga nyuruh pulang mulu, ngaji mulu lu Bang, duit kagak ada juga. Masya Allah, disitulah ujiannya. Saya dulu Pak, waktu pertama lulus mondok, emang nggak banyak. Masya Allah, sana sini dikata ngaji, sok pinter apa segala macam. Memang ujian orang pertama ketika mulai melangkah Pak, itu bukan dari orang lain, dari saudara. Sama seperti Nabi Muhammad. Siapa yang pertama kali julid dalam dakwahnya? Encingnya, kalau bahasa orang Betawi mah. Encangnya, bukan orang lain. Encang dan encingnya.
Nah santri juga nggak kuat nekep kuping begitu. Masya Allah. Makanya bersyukur yang masih istiqomah diberikan kesempatan ngaji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah karena kebaikan Allah berikan memang universal, sifatnya sama. Saya tanya, orang kalau kuliah kedokteran sampai selesai, sampai skripsi, kan selesai, kalau udah selesai apalagi sampai sumpah dokter, pasti kan jadi dokter, Pak? Pasti kan? Ada juga orang yang kagak kuliah dokter, nggak kuliah apa? Enggak. Nggak punya ijazah, enggak. Orang berobat patah tulang sembuh. Ada nggak, Pak? Artinya ilmu kedokteran Allah kasih sama. Cuma caranya, cara memperolehnya berbeda. Beda. Yang satu dokter asli, yang satu setengah dukun. Dukun patah tulang, gopli. Begitu. Itu bedanya begitu doang bedanya. Pada hakikatnya semua sama diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Oleh karena itulah orang imannya semakin tinggi, hasil dari imannya itu apa, Pak? Itu tadi ayat yang saya baca di awal. Innama yakhsyallaha min ibadihil. Orang tuh semakin faham kepada Allah, semakin makrifat, kenal kepada Allah, maka hasilnya adalah semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang banyak bergelimpangan dengan maksiat? Karena kualitas khauf, khasyah, rasa takutnya kurang. Kita tanya lagi, kenapa kualitas rasa takutnya kurang kepada Allah? Karena minimnya ilmu. Karena minimnya ilmu, minimlah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengerti apa yang Allah ingin dari kita, tidak mengerti apa sebetulnya yang ada, yang Allah punya, tidak mengerti apa sebetulnya yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang semakin faham kepada Allah dengan belajar sifat-sifatnya, mengimani sepenuh hati, saya yakin ya ibadah yang disebut dengan husnuzon billah tiap hari tidak pernah ditinggal. Karena ibadah yang paling sulit bukan sholat, Pak. Sholat justru mudah. Orang munafik aja bisa sholat. Bisa nggak? Bu, banyak. Bukan bisa lagi. Banyak. Orang munafik aja mudah sholat loh, Pak. Ibadah yang paling sulit itu baik sangka kepada Allah. Paling susah. Orang model begini, yang alim aja bisa jatuh, Pak. Yang alim, yang ilmunya tinggi bisa saja jatuh terhadap maksiat su'uzon billah. Bisa. Jadi nggak ada perbedaannya, nggak ada. Paling susah tuh begitu ngukurnya. Ternyata dulu Profesor Said Agil Al-Munawar ya, yang dulu saya pernah belajar waktu kuliah dengan beliau itu. Bedakan antara menuntut ilmu dengan mengamalkan ilmu, itu beda, Pak. Dua hal yang berbeda. Ya. Yang pertama, menuntut ilmu itu upaya. Jadi Bapak jangan, kalau ditanya kapan ngaji sama pengurus masjid misalnya DKM, Ntar ya Ji, nunggu lagi mood begitu. Kalau Bapak tungguin begitu terus, sampai kapan juga nggak akan mood ngaji mah. Nggak akan enak gitu rasanya. Kenapa? Karena memang sudah disetting oleh Allah, kebaikan itu diberikan oleh Allah dengan cara susah dulu. Tapi kalau maksiat, enak, Pak. Coba deh. Maksiat itu pasti enak rasanya, Pak. Pasti enak. Di settingnya begitu sunatullah. Tapi kalau kebaikan berat ngerjakannya. Jadi kalau ada orang merasakan di hatinya dan diucap, hari ini saya rasanya nikmat ibadah. Ada dua kemungkinan. Satu, diplesetin setan. Setan tuh mainnya cantik loh, Pak. Seolah-olah casingnya karena Allah, padahal bukan. Dia ngomong begitu nih lagi kongkoh, saya hari ini kayaknya zikir nikmat. Hati-hati. Itu ada dua kemungkinan. Satu, tahaddusan binikmah wa amma binikmati rabbika hadis. Yang kedua, diplesetin setan supaya ujub. Supaya hatinya ujub dan sampai ria. Hati-hati, setan tuh mainnya cantik, makaidus syaiton. Awalnya niatnya karena Allah, diplesetin oleh setan. Disitulah maka setiap sholat, setiap ibadah harus fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah min makaidis syaiton, dari tipu daya setan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah banyak menulis tentang itu. Bagaimana tips-tipsnya? Ibnul Jauzi menulis buku judulnya unik, Sayyidul Khatir. Buat saya aneh nama kitabnya.
Soid itu artinya memburu. Khotir itu artinya lintasan besitan dalam hati dan pikiran. Sebetulnya kitab itu yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi tujuannya bagaimana seorang mukmin bisa mengontrol apa yang ada dalam pikiran dan hatinya supaya ibadahnya tidak tertipu dari tipuan setan. Itu tujuannya. Gitu. Dan itu pernah saya bahas waktu di Taman Royal 3 di Al-Mujaddid, salah satunya. Ya, memang itu yang sulit. Makanya iman itu yang dipertaruhkan kita kepada Allah nanti itu banyak ujian dan cobaannya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suatu saat Sayyidina Ali pernah berkata begini, bahwa takwa itu ukurannya bukan imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Biasanya khatib di atas mimbar kan bertakwalah kepada Allah. Takwa itu maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul, tidak salah. Itu takwa secara umum. Tapi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau Anda pengen paham betul bagaimana pengertian takwa, paling tidak ada 4 indikator tandanya. Ya, ada 4 maklam, tanda-tanda takwa orang itu. Pertama, al-khaufu minallah, merasa takut kepada Allah. Yang saya bingung, kenapa nyebutnya khauf dulu? Orang itu kan Pak, menyebutkan sesuatu, mengucapkan sesuatu kan ada latar belakangnya, nggak asal spontan. Kenapa yang disebut Sayyidina Ali pertama, al-khaufu minallah, merasa takut kepada Allah? Ternyata puncaknya iman itu harus menghasilkan rasa takut kepada Allah. Kalau orang rajin ngaji, rajin ke masjid, takutnya sama Allah tidak naik, ada yang salah dari ngajinya Pak. Kalau ngaji tauhid selama ini tidak membuatkan imannya semakin takut kepada Allah, ada yang salah dari cara memahaminya. Idealnya harus menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali, engkau mau dimanapun dengan siapapun, kapanpun, harus ditanamkan rasa takut kepada Allah, karena itu hasil imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah maka kata Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ulama. Ulama itu artinya orang yang faham, yang mengerti siapa dia, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahkan dalam satu Al-Quran juga disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman, ya, yang diridhoi oleh Allah nanti di akhirat adalah dzalika liman khasya rabbah, adalah orang yang punya level rasa takutnya kepada Allah tinggi nanti. Karena buat apa kita ibadah tapi hatinya masih merasa berani kepada Allah? Salah satu umumnya orang merasa berani kepada Allah itu tadbir. Tahu tadbir Pak? Tadbir itu seolah-olah batinnya mengatur urusan Allah. Saya kasih contoh simpel ya. Ya Allah, kan kita berdoa nih. Berdoa itu kan artinya memohon. Roja, ar-roja ila syai'in mahbub fil mustaqbal, mengharapkan sesuatu yang kita senengin tapi nanti di masa yang akan datang, masuk surga, diberikan pahala, itu namanya roja, harapan. Ya, biasanya orang banyak tergelincir dalam harapan itu karena pengennya harapan itu cash kontan gitu loh. Padahal nggak begitu konsepnya, terserah Allah nanti. Ya. Nah, ketika dia berharap kepada Allah dalam doanya, sedikit menekan. Ya Allah, kalau bisa mah jangan sampai enggak. Tuh begitu tuh ngomongnya kalau dalam doa. Kalau bisa mah jangan sampai enggak ya Allah ini. Kalau kagak mau waduh repot ini urus. Jadi seolah-olah kayak ngancem, bukan ngancem sebetulnya tadbir. Tadbir itu artinya hati ini mulai merasa mengatur dalam konteks kehidupan. Kalau cuman lisan sih enggak masalah Pak. Ulama banyak memberikan penjelasan bagaimana Ustadz kalau lisannya mengucap kalimatul kufri tapi hatinya tidak. Itu banyak kasusnya di kalangan sahabat yang pada prinsipnya Rasulullah bilang wa huwa mu'min, dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya lupa nama sahabatnya karena saya nggak ahli di bidang sirah ya. Ada sahabat yang menghadap Rasulullah sambil menangis, meneteskan air mata. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau datang kepadaku sambil terseduh, kayak kalau orang Betawi bilangnya seg-segan, saya nggak tahu bahasa ininya apa. Nangisnya tuh
Ya, begitulah. Ternyata pas ditanya, dia jawab, Pak, saya sangat terpaksa ya Rasulullah mengucapkan kalimat kufur di hadapan Abu Jahal. Karena kalau tidak, wa illa, kalau saya tidak ucapkan kalimat kufur, nyawa saya hilang, saya dibunuh. Sangat terpaksa ya Rasulullah, aku mencaci makimu di depan Abu Jahal, aku mencaci maki Allah di depan Abu Jahal, sampai Abu Jahal tertawa lebar. Apa jawaban Nabi? Wa anta mu'min, Anda masih beriman kepada Allah Subhanahu. Saya rasa itu udah clear. Persoalan yang begini banyak dijelaskan oleh ulama. Yang problem tuh yang begini, Pak. Hatinya lisannya merasa oke dengan keputusan Allah, tapi hatinya enggak. Itu yang bahaya. Ya. Kalau lisannya merasa kurang oke, tapi hatinya taslim saja kepada Allah, insya Allah masih aman. Ya, insya Allah masih aman. Yang masalah itu kalau lisannya mengucap kalimat yang seolah-olah bersyukur, wahum yashkurunallah, ternyata hatinya wahum yakfurunallah, mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berbahaya. Makanya kata Sayyidina Ali, yang pertama paling mencirikan orang bertakwa adalah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, selalu hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hasil iman. Berarti ngaji tauhidnya top. Tapi Pak, tidak ada orang yang perfect di alam dunia ini kecuali Rasulullah. Tidak ada. Setinggi-tingginya orang merasa takut kepada Allah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang semakin tinggi kualitas imannya, Pak, badainya semakin kuat. Semakin kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Ar-Razi, kenapa begitu? Karena dalam hadis disebutkan begini, iza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah ingin dekat dan cinta kepada hambanya, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian hidupnya, diberikan ujian cobaan dalam hidupnya. Itu bukan karena Allah nggak suka dengan kita. Allah pengen tahu setulus apa takutnya kepada Allah, setulus apa ibadahnya kepada Allah, sekuat apa komitmennya kepada Allah. Kalau hasil endingnya baik, naik level, cintanya kepada Allah semakin kuat. Tapi kalau nggak lulus ujian, nanti barulah menjadi contoh bagi yang lain dan contoh bagi orang lain. Makanya kalau ditanya ngapa sih Allah makai nguji orang, emang nggak tahu apa isi hati orang? Tahu. Persoalannya menghadap Allah dengan ibadah, ukurannya bukan cuma kita dengan Allah, harus ada ukuran sosial. Saya kasih contoh. Kalau kita dari kecil, Pak, sebelum akhil balik, dari kecil karena bapak kita muslim, ibu kita muslim, perlu nggak syahadat? Nggak perlu. Kenapa? Nggak ada orang yang bakal suuzon kepada kita. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Tapi kalau ujug-ujug orang bapaknya non-muslim, emaknya non-muslim, suatu saat datang ke masjid ikut sholat, pasti orang nanya, lah, kok sholat? Kapan syahadatnya? Disitulah kenapa kalau mu'alaf wajib ada saksi ngucap 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dari kecil muslimnya nggak perlu. Kenapa? Anda beriman kepada Allah, tapi jangan mengenyampingkan hubungan sosial. Jangan merusak tatanan sosial. Penting juga dijaga. Disitulah maka orang ketika mengucap 2 kalimat syahadat, bagi orang yang non-muslim menjadi Islam, harus ada saksi supaya tidak timbul fitnah di masyarakat. Kok ujung-ujung ikut sholat subuh di Al-Barkah? Setahu saya mah dari kecil kayaknya mah kagak begitu. Nah, supaya ada saksi tidak timbul fitnah. Tapi kalau bapak dari kecil muslim, bapak ibunya muslim, muslim turunan, insya Allah di tengah-tengah masyarakat tidak akan ada fitnah. Kita kembali kepada hadis Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Kalau dari kecilnya sudah dididik Islam, maka ketika akhil balik otomatis menjadi muslim. Karena dari kecil dididik sudah dengan didikan agama Islam. Begitulah, dididik Yahudi dari kecil, otomatis jadi Yahudi. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa takut kepada Allah,
itu hasil dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya takutkan begitu, Pak, sebetulnya. Kita ini sebetulnya betul-betul tidak kepada Allah dalam ibadah sholat kita. Tapi Bapak jangan merasa khawatir dengan itu semua. Karena nanti setan masuk. Kalau setan masuk, dibilang ragu, udah ngapain ente sholat? Sholat ente masih karena DKM sih. Udah ngapain ente ngaji? Ngaji ente karena ditegur guru sih lewat depan rumahnya. Ntar begitu-begitu, besok-besok nggak ngaji lagi. Karena setan tuh pinter bagaimana menggelincirkan imannya seseorang. Mohon maaf, sejelek-jeleknya makhluk Allah, ada baiknya nggak, Pak? Ada. Kata Imam Bukhari begini, kata Imam Bukhari, saya itu meneliti mana para rijalul hadis. Rijalul hadis itu para perawi, ya. Para perawi hadis itu saya pilih mana yang sikoh, mana yang tidak, mana yang kredibel, yang jujur, mana yang tidak. Menurut saya, kata Imam Bukhari, bukan menurut syariat, bukan. Kalau menurut syariat, sulit mencari orang yang betul-betul jujur secara definitif misalnya. Betul-betul amanah secara Al-Quran. Susah, Pak. Susah. Maka kata Imam Bukhari, sangat mungkin ada hadis sahih yang luput dari pandangan saya dan saya tidak tulis di dalam kitab saya Al-Jami'us Shahih. Bisa saja adanya di kitab Al-Mustadraknya Imam Hakim. Bisa aja adanya di kitab Imam Ibnu Hibban. Bisa aja di dalam kitab Imam Ad-Daraqutni. Bisa aja di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Kenapa? Itu sifatnya subjektif. Itu menggunakan ilmu. Makanya kata Imam Bukhari, tidak boleh memastikan hadis ini pasti sahih. Kenapa? Karena sesahih-sahihnya hadis ada kemungkinan lemahnya. Selemah-lemahnya hadis ada kemungkinan bisa benar. Kenapa? Karena benar dan salah, sahih dan dhaif itu ukurannya bukan syariat, ukurannya ilmu. Selama ilmu, mohon maaf, kalau di kampus, selama ilmu boleh dikritik nggak? Sangat boleh. Selama ilmu. Yang tidak boleh itu bapak ngeritik ngapa sholat subuh rakaatnya 2. Nggak boleh itu, pakai protes lagi. Itu juga jarang-jarang protes lagi. Maksudnya sholat subuh aja jarang pakai protes rakaat. Jangan, yang itu nggak bisa dikritik. Tapi kalau bapak ngeritik, kok batal nyentuh istri wudunya? Boleh berbeda nggak kita begitu, Pak? Boleh. Kalau saya pakai yang batal, kalau bapak pakai yang tidak batal, kagak ngapa-ngapa, nggak saya salahin enggak. Karena perbedaan secara ilmu masih waras, kata orang gondrong. Masih waras, masih wajar. Karena saya udah capek, Pak, ngelihat dengar begitu tuh berantem cuman gara-gara tetek bengek yang begitu. Jadi bengeknya doang dapatnya, Pak. Gak capek apa kata saya, Allah Robbi, Masya Allah. Karena perbedaan ini niscaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang makanan aja berbeda, udah tahu, Pak, udah tahu kalau kerak telur ciri khasnya Betawi, udah tahu nih. Terus dia pernah ke Sunda, ke Cianjur atau ke apa, makan gudeg atau saya nggak ngerti dia makan apa kali, atau ke Solo makan tongseng lah atau apa, udah tahu enaknya, tetap aja kalau lagi kumpul bareng, udah makan gudeg aja, promosi aja tetap, Pak, tetap begitu. Namanya manusia pasti begitu, ya, itu karakter manusiawi. Sampai ada yang ngotot nanya ke saya, Pak, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad itu khawatir Abu Thalib itu tidak mengucap 2 kalimat syahadat, kenapa sampai menangis dan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta? Maksud saya, disinilah pentingnya memahami sesuatu secara utuh. Ada 2 kemungkinan Rasulullah sedih pada saat itu. Pertama, memang mungkin secara verbal tidak terlihat mengucap syahadat. Yang kedua, sangat wajar Nabi Muhammad sedih karena ditinggal orang yang membela mati-matian dakwahnya, ditinggal oleh orang yang membela mati-matian dari kafir Quraisy. Siapa, Pak? Abu Thalib, Pak. Nabi pengen diancam dibunuh, siapa pertama pembelanya? Sangat wajar, itu naluri manusiawi, sangat wajar. Makanya Nabi nangis, istrinya meninggal nangis, emaknya meninggal nangis, Abdul Muttalib meninggal nangis, wajar. Yang tidak boleh itu meratap. Nangis boleh nggak? Boleh kalau ditinggal keluarga yang meninggal. Kalau meratap nggak boleh. Sampai cabik-cabik ini seolah-olah sebagai isyarat tidak terima dengan takdir
Allah Subhanahu wa taala itu bahaya, sangat bahaya. Nah itu. Jadi persoalan-persoalan ini terkadang nggak luput dari perilaku kita dan juga apa yang kita kerjakan. Inilah makanya para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali untuk mendeteksi sejak awal. Ya Allah, ampunilah dosa. Jadi jangan minta ampunnya cuman gara-gara ya Allah ampuni kemarin saya nuker sendal. Jangan begitu, jangan. Masa minta ampunnya karena maksiat doang? Ya Allah, saya mohon ampun kalau subuh hari ini saya sholat kurang khusyuk. Ya Allah, ampuni saya kalau hari ini zikir saya kurang ikhlas. Ya Allah, ampuni saya kalau ibadah saya kurang maksimal. Nanti di situ dikasih oleh Allah Subhanahu. Jangan pernah merasa bosan ibadah sampai Allah langsung yang kasih nikmatnya ibadah. Dulu ada ulama ngomong begini, Pak. Jangan pernah capek mengucap istighfar sampai engkau letih berbuat maksiat. Masya Allah, itu cakep sekali, Pak, ucapan. Jangan pernah letih. Ada orang, Pak Ustadz, saya tiap hari istighfar mulu, tapi maksiatnya tetap isror. Tahu isror, Pak? Asror rahasia artinya. Kalau isror itu terus-terusan. Jadi terus-terusan ngerjain maksiat, tapi istighfar terus. Ntar istighfar, angot lagi besoknya. Istighfar, angot lagi. Tobat sambel apa kata bahasanya? Tobat sambel ya. Bes angot lagi. Akhirnya saking letihnya dia ngadu sama Kiai. Pak Kiai, saya istighfar mulu, tapi gregetan aja kayaknya kalau ngeliat sendal cakepan dikit sholat Jumat. Misalnya begitu. Gregetan aja bawaannya, kaki kayak pengen melayang aja begitu. Misalnya atau apalah begitu. Kayaknya kalau ngeliat kotak amal rada kembung dikit, bawaannya pengen ngeker aja mata, misalnya begitu. Misalnya tangannya rada nakal dikit. Tapi istighfar mah istighfar, sholat mah sholat. Maka jawabannya begini, mohon ampunlah kepada Allah sampai engkau letih berbuat maksiat. Karena rahmat Allah tidak mungkin berhenti sampai kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu cakep sekali, Pak. Sangat cakep sekali. Ya, kalau kita paham betul bagaimana rahmat Allah, saya rasa nggak ada yang nggak enak. Semuanya akan enak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ujian hidup kita dua. Satu, godaan setan, yang dua godaan hawa nafsu. Sebetulnya kalau ditanya, Pak Ustadz, mana ajakan yang lebih kuat? Ajakan setan apa syahwat? Kalau saya jawabannya lebih syahwat, Pak. Kalau syahwat, kalau setan, Kiai banyak akalnya buat ngusir. Tapi kalau syahwat, Kiai bisa kena, Pak. Betul nggak? Makanya saya bilang lebih parah ajakan syahwat daripada ajakan setan. Kalau setan mah Kiai atau ustadz atau ulama lah banyak trik cara ngusirnya. Ada yang ngusirnya bentak, auzubillahi minasyaitonirrajim, ngibrit. Entar di sono datang lagi dia. Sono entar datang lagi. Dia pengen ke masjid digoda, pengen ke sono digoda, pengen ngaji digoda, di sono datang lagi karena setan kan pantang menyerah. Tapi kalau syahwat, Pak, Masya Allah, yang punya jabatan bisa kena, yang alim bisa kena, betul nggak? Itulah bahayanya syahwat. Makanya berlindungnya jangan cuma satu dari setan, berlindunglah dari ajakan syahwat yang dahsyat, membuat orang cinta dunia, lupa bahwa ada yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sih nggak khawatir dengan godaan setan, Pak. Masa saya nggak akrab lama-lama saya baca wirid begitu? Saya akrab lah paling tidak bagaimana setan goda itu ya. Caranya bagaimana? Cuman kalau syahwat remeng-remeng, Pak. Ini syahwat apa ilmu ya? Itu remeng-remeng itu. Remeng-remeng susah, Pak. Itu yang bikin manusia banyak tergelincir dari Allah. Tidak ada jaminan ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya selalu bilang pakailah nasihat-nasihat para ulama. Yang terbaik di sisi Allah bukan yang banyak ilmunya. Enggak. Yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik iman dan akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu. Jadi sangat mungkin orang awam, misalnya nih saya duduk, saya ngajar ngaji Pak Haji, sangat mungkin Bapak masuk surganya duluan. Gak menutup kemungkinan. Apakah duduknya saya jadi jaminan terbaik? Saya rasa enggak juga gitu loh. Siapa tahu dosanya banyakan saya, orang nggak ketahuan aja, nggak ketahuan maksudnya, gitu loh. Siapa tahu, jadi nggak ada jaminan. Yang paling terbaik di sisi Allah adalah yang paling perfect imannya, amal solehnya, dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu minta tuh Pak Allah, mastur uyubana fid dunya wal, ya Allah, tutupilah aib kami di dunia sampai akhirat, ampunilah maksiat kami. Karena hadiah terbesar dari Allah di akhirat adalah
dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa qad yakunul khaufu minallah bi ma'rifati sifatih. Orang tuh takut kepada Allah ada dua model. Pertama, min jaroyani dzunub, karena takut dosa. Jadi orang tuh takut kepada Allah itu pertama karena takut dosa. Ditanya, emang apa ente ini? Saya takut. Kenapa? Emang ada neraka? Gambarannya di Quran begini, gambarannya di hadis begini. Itu yang pertama, level takut yang pertama. Level takut yang kedua, wa qad yakunul khauf min ma'rifatillah. Kadang-kadang rasa takut kepada Allah itu datang karena saking dia kenal kepada Allah. Itu yang disebut wa atammul khauf. Paling sempurnanya rasa takut kepada Allah adalah yang dasarnya datang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pendapat ulama dari Palestina. Namanya Imam Ibnu Ruslan, Allah yarham, abad ke-8 Hijriah. Kata beliau itu bahwa yang pertama yang harus difahami orang yang beriman adalah mengenal Allahnya. Karena bagaimana mungkin dia sujud, dia ruku kalau dia tidak kenal siapa yang dia sujud, siapa yang dia ruku kepadanya, siapa yang dia meminta kepadanya. Kalau dia tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin bisa ikhlas dengan ibadahnya? Kalau dia tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin bisa tulus dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu aneh, kata Ibnu Ruslan, itu aneh. Ya, wa awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Bahwa yang pertama harus difahami oleh manusia adalah mengenal Allah dengan baik. Kalau sudah kenal, lahirlah dua. Satu, merasa takut kepada Allah. Dua, menjunjung tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja yang kita bahas pada pagi hari ini, ya, bahwa buah atau hasil daripada kita iman kepada Allah adalah bisa melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut itu perlu ujian, Pak. Ujian yang pertama adalah benarkan rasa takut itu secara lahiriah, terutama dalam kondisi sepi. Saya lupa ayatnya, ada di surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu bahwa orang yang betul-betul dianggap takut kepada Allah adalah takutnya dalam kondisi sepi. Kalau dalam kondisi rame mah bisa manipulatif, tapi dalam kondisi sepi masih takut kepada Allah. Itulah yang takutnya betul-betul datang dari iman kepada Allah Subhanahu. Nah, Bapak mau uji, mau cross check, silakan. Itu bisa kita uji dalam diri kita masing-masing. Nanti Bapak dalam kondisi sepi, punya duit sekoper atau apa segala macam, atau mau uji lagi, Bapak dalam kondisi sepi, nggak ada orang yang lihat, di situ ada cewek cakep. Nah, kira-kira nubruk apa kagak? Nah, kalau nggak nubruk berarti benar takutnya kepada Allah. Tapi kalau rada ngelangkah sedikit, itu doyan namanya. Nah, itu para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tanamkan iman Islam dalam hati kita. Allah pelihara sampai akhir hayat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bis shawab.